Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pembimbing, fasilitator Ibu Siti Asia, pengajar praktek Ibu Ganiati, dan pengajar praktek Bapak Joko Sulistiono. Anggota kelompok 2 terdiri dari Bapak Eko Partono, Ibu Eni Martina, dan Bapak Irwan Puji Rahayu. Skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 2 SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar minggu depan. Ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber, ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan.
Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pemandu. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, berupa media dan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara yang pertama menyiapkan poster diagram, yang kedua menyediakan buku bacaan artikel komik sains, yang ketiga mengunduh video, yang keempat membuat kartu pertanyaan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan ialah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Pak Darmawan menyediakan sumber belajar siswa seperti menyiapkan poster diagram, menyediakan buku bacaan, artikel, komik sains, video, kartu pertanyaan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses. Pak Darmawan membuat kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu mengonstruksi sendiri pemahaman mereka. Mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, melakukan tanya jawab, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca murid, adanya variasi lamanya waktu untuk menyelesaikan tugas. Diferensiasi produk. Pak Darmawan mengharapkan murid menghasilkan produk. Untuk murid yang berkemampuan kurang membuat poster alur pencernaan. Untuk murid yang berkemampuan sedang menceritakan alur pencernaan. Untuk murid yang berkemampuan tinggi mempresentasikan poster alur pencernaan. Penilaian yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian formatif dan penilaian berjenjang. Penilaian formatif selama proses pembelajaran dengan membuat catatan-catatan penilaian dari setiap jawaban dan pertanyaan murid. Penilaian berjenjang dengan memperhatikan murid yang memiliki kemampuan kurang, kemampuan sedang, serta kemampuan tinggi. Kartu penilaian pada pelaksanaannya dibuat pertanyaan yang sama, namun dibedakan pada waktunya. Untuk jenjang kemampuan murid kurang, sedang, dan tinggi. Untuk kemampuan murid yang kurang bisa dilayani dengan melihat referensi atau ditunjukkan pada sumber belajar. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang terbaik yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Cara guru menentukan kebutuhan murid dengan menyediakan sumber belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, serta penilaian melalui catatan dan penilaian berjenjang. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.